Di jajaran pemerintahan desa yang hadir, panjenengan Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat tanggal dumateng wali santri Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Sedekir Mawon Kang Winaryo mengawali yang ini mengawal matur wonten enjang setengah siang menika kawula ngajak dumateng panjenengan sedaya sumangga raos syukur kita dhateng ngersanipun Allah kita hadiraken lawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah kenikmatan yang boten ati lain kita telah bisa ngersanipun Allah Subhanahu wa taala meskipun wonten enjang setengah siang menika kita dipun paringi kesempatan dening Allah saged hadir sareng-sareng menawi undanganipun Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda saperlu nindakaken acara yang dipun gagas menika haflah akhir sanah putra putri panjenengan ingkang menempuh pendidikan wonten lembaga pendidikan yang wonten niki. Mugi-mugi kanthi ini pun kita tansah berusaha mensyukuri dhateng kenikmatan ingkang sampun kita terami khususipun kesempatan hadir menika dados motivasi kita untuk saking majelis menika semangat kita anggenipun didik putra putri kita titipan Allah Subhanahu wa taala makin meningkat dengan satu tujuan mugi-mugi putra putri kita dados laringan soleh solihah amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamu kan diucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi agung pribadi nganti ning Allah samudipun dadosaken uswah teladan kali kita di dalam melaksanakan aturan-aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita ngertosi betul mungkin kita sakit melakukan aturan-aturanipun Allah melaksanakan segala aturanipun Allah tanpa melewati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanten Kanjeng Nabi menika pribadi yang memang dening Allah samudipun siapaken untuk menjadi uswatun hasanah buat kita. Manakala Allah perintah datang kita haji, tentu kita betul sakit lampahi haji tanpa melihat bagaimana Kanjeng Nabi melaksanakan ibadah haji. Ketika Allah perintah datang kita poso kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji tanpa melihat contoh yang telah Allah persiapkan menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah sholat datang kita, ya tentunya kita mboten saged nglampahi sholat tanpa melihat contoh yang sampun Allah persiapan menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tangeh lamun kalau kita ingin mengetahui aturan-aturan yang dalam bahasa agama dikatakan syariat itu tanpa melalui pribadi yang memang telah Allah siapkan menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalipun sholat kita sakit sholat niku nggih sebabe contoh boten sakit kita sholat langsung buka Quran hadis sholat boten mungkin. Kula sakit sholat niku sebab diajari kali guru kula. Guru kula nggih sakit sebab diajari gurune diajari gurune ningali dateng gurune ndukur maneh ningali dateng tabi'in ningali dateng sahabat ningali dateng Kanjeng Nabi. Jadi insyaallah gerakan sholat ingkang kita lampahi wis padha kali kula pengen dipun lampahi Kanjeng Nabi. Cuma karena generasi kita itu dengan Kanjeng Nabi udah 14 abad. Masalah gerakan insyaallah pun betul perbedaan. Ada perbedaan hal-hal yang tidak prinsip itu satu keniscayaan. Kalau Kanjeng Nabi tahu ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di kalangan umatku itu merupakan satu rahmat. Itu satu hal yang keniscayaan. Tadi masalah gerakan rukuk sujudnya insyaallah sama. Cuma beda ini sujud tok. Ya para sahabat murid Kanjeng Nabi salatnya khusyuk, ora awak-awak niku atus Kanjeng Nabi salatnya kemerusu. Lon. Nek para sahabat salatnya khusyuk, awak-awak salatnya kemerusu. Dadi pas sholat ngasar ngoten iki ana swara son krungu ya mikir engko buah nang daerah kono iso mikir buahan barang iku sholat kita diakoni ra diakoni kudu nyalane. Mula Allah memberikan satu sarana senajan kemursuk dah sepatus sempurna lewat jamaah dan itu semuanya adalah ajaran yang dipegang oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini amin Allahumma. Karena apa? Karena ketika kita belajar salah didik juga putra putri kita salah menempatkan posisi pondok-pondok pesantren yang sanatnya putus ini bahaya nih. Kali pondok-pondok pesantren nggak terus penelitian Hadratus Syekh Kiai masyhur niki lah jelas sanate. Datang Salafiyah yang hamid dan termas terus semoga sanate jelas. Sehingga keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan
Dan pondok pesantren itu mengajarkan kepada kita satu perbedaan, karena memang perbedaan itu satu keniscayaan. Di dalam agama dikatakan beda agama lakum dinukum, beda amalan lana amaluna walakum, itu keniscayaan. Dan itu yang diajarkan mulai awal sampai akhir di pondok-pondok pesantren yang ada di naungan Nahdlatul Ulama. Dulu sekitar tahun 80-an paham-paham radikal itu mau masuk Indonesia itu sulit. Karena apa? Bentengnya masih kuat. Akhirnya dianalisa, bisa mlebu akhirnya dari pondok-pondok pesantren. Sekarang ini pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh lembaga-lembaga radikal itu tidak kurang 80 sudah. Ini gak hati-hati bahaya. Condelok potongannya. Kadang saat sekarang ini Masya Allah. Kalau pondok NU itu pondok yang mengajarkan kita wis biasa-biasa saja. Yang penting tujuannya jadi anak sing soleh. Amin Allahumma. Karena apa? Setiap orang sudah ada garis kehidupannya sendiri-sendiri. Kula siyene kalih panjenenganipun Mas Kur teng pondok niku ya ora nyono ya ora nyongko panjenenganipun dateng pondok ya tukang ngliwet kok. Saestu ngamar 7 lha aku kamar 8 ki ambekipun tukang ngliwet nggih kalih mbalah kita. Lho kok iki di pondok gede kaya ngene iki mboten ora ana. Iki kan semuanya ada garisnya. Mula dhewe guru kula iku nek sesuk awakmu ndek anak aja. Donga yang Allah siji wae, ya Allah jadikan anak kula saleh salihah. Titik wis. Ojo mbok ingat liya-liya. Nek mbok tambah ya Allah dadasaken anak kula anak saleh salihah mbijing dados bupati ya Allah. Saleh dijabut dadi bupati akhire kula suyen tak entekan bareng. Alhamdulillah min. Kan sudah ada garisnya sendiri, sudah cukup jadi anak yang soleh. Dan setiap orang sudah membawa nasibnya sendiri-sendiri, tinggal kita ngawal aja kok. Amin Allahumma. Karena itu pendidikan pondok pesantren itu pendidikan yang terbaik. Kalau selama ini kita selalu dipinggirkan, dimarginalkan, tapi nyatanya masih eksis sampai saat sekarang. Karena apa? Karena lulusan-lulusan pondok pesantren itu di samping diajari wani mati, ya diajari wani urip. Kalau pondok radikal itu diajari wani mati tok, diajari gak wani urip, wani ngebom. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dia tidak menerima perbedaan. Kalau kita diajari perbedaan itu keniscayaan. Misalnya katakanlah urusan berbeda agama, udah kita hargai. Tapi ketika perbedaan-perbedaan masalah kaitannya dengan agama, kan Nabi niku ketika memberangkatkan pasukan perang niku lah pesene siji aja mateni wong putri sing gak melok-melok perang, aja sampai rusak tempat ibadah orang lain, aja sampai mateni kewan, aja sampai ngethoki wit. Itu pesene Kanjeng Nabi ketika mau berangkat pasukan perang. Lah sakniki nek wong ngebom gereja niku ajarane sapa? Pasti bukan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ora ana critane lulusan pondok pesantren NU terus ngebom gereja ora ana. Karena apa? Ajaran lakum dinukum waliyatin, menghargai. Lah sing guri-guri setkoe Masya Allah. Kadang kala perbedaan, ya Allah. Kita harus tahu sekarang sudah global, Pak. Kemarin ada kejadian di Lumajang, pas kebetulan ada erupsi, ana wong sing buak napa jenenge? Sajen sampai ngomong tekbir. Ya kelihatannya kejadiannya di daerah situ, tapi sudah masuk YouTube, akhirnya sampai dunia itu dengar semuanya. Apa yang reaksi yang terjadi di India? Pendeta-pendeta Hindu yang radikal sudah mengatakan, ayo kita adakan genosida umat Islam, pembunuhan umat Islam. Itu sadar, memang Indonesia ini jumlah penduduk Islamnya mayoritas, Pak. Tapi sampean kudu eling, nek sampean misale nang kene ana wong Hindu jumlahnya piro, katakanlah 5 juta, mbok totok ndase, sampean kudu eling. Nang India kono jumlahnya 1 miliar, 2 miliar sampai 2 miliar. Iku Islamnya kok 150 juta, Pak. Hindune 1,6 miliar. Halo. Ketika umat Hindu di sini disakiti, maka saudara-saudara kita di sana pasti akan dipeloro. Kenapa betul? Kristiani di sini sedikit, sampean ngelokno, sampean kambleng misalnya, sampean kudu sadar. Di Filipina, Islam itu hanya 5%. Ketika suatu saat kejadian ngurusin dia olok-olok, kemudian dipeloro, jangan salahkan kalau suatu saat saudara-saudara kita seiman di sana juga akan dipelosok. Global. Ini yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, kita mayoritas harus bisa mengayomi terhadap yang minoritas, dan itu selalu didengungkan. Perbedaan agama lakum dinukum waliyadin. Perbedaan cara ibadah sama agamanya tapi beda, itu sudah keniscayaan. Sholat misalnya, kalau kita di NU diajari bagaimana sholat yang benar, misalnya
Ketika rukuk itu, ketika sujud itu yang benar itu tangannya dhisik napa dengkulnya dhisik, semuanya diajarkan. Kan Nabi pernah suatu saat sholat, ketika sholat itu dengan sahabat, kan Nabi ketika sujud beliau mendahulukan astane riyen mandhap nembe dengkule. Lah sahabat sing dijak sholat niki nggih setiap sholat nggih ngoten sebab napa sing ditiru Kanjeng Nabi. Saat yang lain kan Nabi sholat dengan sahabat, ketika sholat itu sahabat ningali kan Nabi ketika sujud ternyata kan Nabi mendahulukan lututnya turun dulu baru astane. Sehingga Nahdlatul Ulama katakan ini indah ketika kita mau sujud, kalau kita mau dengkulin dhisik nggih monggo, ape tangane dhisik medhun nggih monggo, sing penting sing haram nek bathuke dhisik ngono. Lho mana tuh indah gitu loh. Lho sekarang enggak. Sing bener sujud itu tangane dhisik, dengkulin dhisik gak sah. Lah kate niki sing mboten bener, Pak. Tidak menghargai perbedaan. Urusan kaitannya dengan kirim doa itu sampai apa enggak? Itu dia buyan wis teko, Pak. Zaman tahun abad 2 sudah terjadi perdebatan ulama. Orang kirim doa kali kubur itu sampai apa enggak? Sebagian ulama mengatakan sampai, ada sebagian mengatakan tidak sampai. Kebetulan orang-orang yang membawa Islam di Indonesia ini adalah orang-orang yang mengikuti madhab yang menyampaikan, yang mengatakan kirim doa itu sampai, sehingga mayoritas di Indonesia itu mulai dulu dengan yo kirim doa. Lha sing teko anyar-anyar niki lho, Pak. Nggo pendapat sing kirim doa kok, tapi suarane iki cempreng ora kaprah. Nang YouTube bengok masyaallah. Sampai kemarin saya di Bojonegoro diundang. Ada kebetulan ada teman saya yang ibu kapundhut niku atus dinone ibuke niku wonten kanca. Begitu saya datang di bisi Gus napa wong sing kae kopiahe-kae niki ora patek bolo gitu lho Gus. Cecet wae ya wis. Kebetulan selesai acara dia duduk di pinggir saya tanya, "Ini acara apa Pak Yai?" "Acara kirim doa." Kan 100 hari yang lalu kan ibunya meninggal. "Ini acara kirim doa itu sampai apa enggak?" Selasa mikir sampean. Nah, aku bawa takoni teko poro sampean mati dhisik kok tak pate hayu. Wong sampean yo teko seneng ae rasane. Jadi perbedaan itu satu keniscayaan. Sampean percaya kirim donga teko yo ora dadekake imanmu tambah, sampean ra percaya ora dadekake imanmu kurang kok. Sing penting menghargai ya. Nah, tapi kok sampai pesta seperti ini, Masya Allah, saat berambur-amburkan uang sebagaimana gini, kok malah namanya pesta kan nggak benar. Wes rasa kakek saya, mau sampean diundang, mau sampean kira mau bantu tapi nyocot lah ya. Lu saat ini kayak dalil liwas ngenteknya kan? Terakhir itu begitu wae mangan, ternyata yang bawa pindu gitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Lu perbedaan seperti ini harus kita hargai. Anda mau tahlilan monggo, sih gak tahlilan ya monggo, sing penting gak asal nyinggung. Kalau tersinggung bahaya. Semarin insya Allah kalau polisi tahu kan di NTB kejadian ada seorang dai dari kelompok mereka yang mengatakan ziarah kubur jangan sampai ngenyek kuburan, Pak. Padahal kuburannya tokoh yang dikeramatkan di NTB sampai muni kuburan tae, kuburan anjing, sampai terjadi demo besar-besaran di NTB. Itu andai kata Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon gak medun entek wis. Mereka itu sedikit sak temene. Lho umpama entuk ayo dientek diyan wis sami. Halo? Tapi kita menjaga semuanya itu. Dan itu siapa? Tidak ada lain adalah pondok-pondok pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul. Mula jenengan bejo banget nek jenengan duwe anak mbok pondok ngeten iki wis dadi apa terserah. Allah sudah menempatkan mereka pada tempatnya, sing penting dadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Kalau Anda sudah mondok ke anak kados ngeten iki tinggal ngawal mawon. Mula pesene guru kula nek awakmu pengen dadi apik. Halo, nek pengen dadi apik kuncine mung siji. Nasihat ditutur hanya 30%, yang 70% itu riyadhah donga. Karena apa? Donga sing paling mandi